Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah saya kirim karena dirasa dari dosen pengampu itu kurang lengkap. Nah, mungkin di sini kita akan mulai pembahasannya dari makalah kelompok 3 yang membahas tentang tujuan bimbingan konseling Qurani. Langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama yakni pembahasan tentang tujuan bimbingan konseling Qurani. Di sini terdapat tujuan bimbingan dan konseling Qurani dibagi menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tujuan jangka pendek. Yang ingin dicapai bimbingan adalah agar individu memahami dan mentaati tuntutan Al-Quran. Dengan tercapainya tujuan jangka pendek ini diharapkan individu yang dibimbing dapat terbina iman fitrahnya. Yang kedua, tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah agar individu dapat dibimbing secara bertahap, bisa berkembang menjadi pribadi yang kafah, dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tujuan akhir yang ingin dicapai melalui bimbingan adalah agar individu yang dibimbing selamat dan bisa hidup bahagia dalam dunia maupun akhirat. Selain itu, terdapat juga tujuan-tujuan konseling Qurani yang lain. Di sini terdapat 9 tujuan. Yang pertama itu meningkatkan kembali individu akan fitrahnya. Mengingatkan kembali individu terhadap fitrahnya. Yang kedua, mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang ketiga, berusaha untuk menciptakan keseimbangan hidup. Yang keempat, mewujudkan manusia menjadi manusia seutuhnya. Yang kelima, membantu individu bertawakal dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, membantu individu merumuskan masalah yang dihadapinya dan membantu mencari jalan keluarnya. Yang ketujuh, membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Yang kedelapan, hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depan sehingga mampu memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dari makalah ini terdapat pembahasan tentang prinsip-prinsip konseling. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, ada perbedaan tanggung jawab dan kewajiban individu di hadapan Allah. Yang kedua, dalam menyapa individu yang dibimbing, konselor hendaknya memanggil dengan nama panggilan yang disenangi dari si klien. Yang ketiga, ada keharusan bagi individu dalam memelihara dan mengembangkan fitrahnya menjadi ajaran agama sebagai rujukan utama dalam setiap langkah. Dan yang terakhir, pembahasan terakhir dari makalah ini terdapat ciri khas konseling Qurani. Az-Zaki menyebutkan ciri khas konseling Qurani yang sangat mendasar. Yang pertama itu berparadigma kepada wahyu dan ketauladanan para nabi atau beserta sahabat-sahabatnya. Yang kedua, hukum konselor memberikan konseling kepada konseli yang meminta bimbingan kepada konselor. Yang ketiga, akibat konselor menyimpang dari wahyu dapat berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun kliennya. Yang keempat, sistem konseling dimulai dengan memberikan pengaruh kepada kesadaran nurani dengan membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan konseling. Yang kelima, konselor sejati utamanya adalah mereka yang dalam proses konseling selalu di bawah bimbingan atau pintu pimpinan Allah Subhanahu wa taala melalui berdasarkan Al-Quran dan hadis. Cukup sekian pembahasan dari makalah tujuan bimbingan konseling Qurani. Maka akan kita lanjut ke dalam pembahasan makalah kelompok 4. Kita lanjut ke dalam pembahasan kelompok 4 yang membahas tentang langkah-langkah dan proses bimbingan konseling Qurani. Pembahasan pertama dalam makalah kelompok ini tentang pengertian bimbingan konseling Qurani. Di sini pengertiannya masih sama dengan kelompok-kelompok yang lain. Kemudian lanjut ke dalam pembahasan dasar-dasar Qurani dalam konseling. Dalam konseling Qurani, klien dipandang sebagai manusia
dengan keharusan memahami masalah empirik yang dihadapinya sekaligus menyadari hakikat jati diri dan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, upaya yang dilakukan oleh konseling Islami untuk memberikan ketenangan hati kepada klien adalah dengan cara memperbaiki sisi spiritualnya. Jika ingin memperoleh ketenangan hati, maka harus mendekati sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cara lain untuk memperoleh ketenangan hati kecuali melalui ibadah yang khusyuk dan ikhlas, hanya mengharap ridhonya Allah. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya dari makalah ini, yakni tentang langkah-langkah dan proses bimbingan konseling Qurani. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama, yakni langkah-langkah bimbingan konseling Qurani. Langkah-langkah dan proses bimbingan konseling Qurani dapat didasarkan pada Quran Surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Nah, arti dari ayat di atas menegaskan adanya empat fungsi Al-Quran, yaitu pengajaran, obat, petunjuk, dan rahmat. Penerapan terhadap empat fungsi ini dapat dibentangkan secara bertahap, bahwa pengajaran Al-Quran untuk menyentuh hati masih diselubungi oleh keraguan, kelengahan, dan kekurangan. Al-Quran menjadi obat bagi segala macam penyakit rohani. Jiwa manusia akan lebih siap dalam meraih petunjuk tentang pengetahuan yang benar, mampu membawa kepada lahirnya akhlak terpuji, amal kebijakan yang mengatur seseorang meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langkah-langkah proses bimbingan konseling juga ada pembahasan tentang proses bimbingan konseling Qurani. Nah, prosesnya di sini ada 5 tahap. Yang pertama itu membantu individu mengetahui, mengenal, dan memahami dirinya sesuai dengan hakikatnya atau memahami kembali keadaan dirinya. Yang kedua itu membantu individu menerima keadaan dirinya sebagai adanya, segi baik buruknya, kekuatan serta kelemahannya sebagai sesuatu yang memang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga itu membantu individu memahami keadaan, situasi, dan kondisi yang dihadapi saat ini. Karena seringkali masalah yang dihadapi individu dipahami oleh individu itu sendiri. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah. Bimbingan konseling Qurani membantu individu merumuskan masalah dan membantu mendiagnosis masalah yang sedang dihadapinya. Yang keempat, yakni membantu individu menemukan alternatif pemecahan masalah. Nah, konselor menunjukkan alternatif yang disesuaikan dengan kadar intelektualnya masing-masing. Nah, secara Islami, terapi umum bagi pemecahan masalah seperti yang dianjurkan dalam Al-Quran, yakni berlaku sabar, membaca dan memahami Al-Quran, berzikir kepada Allah. Nah, langkah-langkah dari pembahasan dari langkah-langkah dan proses konseling. Kemudian ada yang terakhir adalah membantu individu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depan sehingga mampu memperbaiki kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan keadaan yang sekarang. Jadi di sini membantu individu untuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi segala kemungkinan yang ada di masa depan. Seperti itu. Nah, dari pembahasan makalah ini juga terdapat tahap konseling Qurani. Di sini konseling Qurani dapat dilakukan sendiri atau kelompok. Ada beberapa tahap yang dilakukan pada saat melakukan konseling Qurani. Di sini pembahasan kelompok ini mengambil contoh pengalaman Ustadz Yusuf Mansur. Terdapat 5 contoh. Yang pertama yakni mengucap istighfar sebanyak 3 kali sembari menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua membaca Al-Fatihah serta menghayati tiap lantunan ayat yang dibacakan. Yang ketiga mencurahkan isi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat membuka Al-Quran dan menunjuk salah satu ayat Al-Quran secara random atau secara acak. Dan yang terakhir menaikkan ayat yang telah ditunjuk, memaknai ayat yang telah ditunjuk. Dan sebagai konselor itu membantu menangkap makna jawaban dari Allah yang dikaitkan dengan permasalahan yang dihadapi.
Nah, itu merupakan contoh pengalaman dari Ustadz Yusuf Mansur. Dan selain contoh dari Ustadz Yusuf Mansur, di sini salah satu cara melakukan konseling Qurani yang sudah dibuktikan secara ilmiah melalui penelitian yang dilakukan oleh Budi Harto dan Anggra ini ada 6. Yang pertama, klien menulis atau menceritakan masalahnya yang dihadapinya akhir-akhir sebelum mereka menemui seorang konselor. Yang kedua, konseli menghayati eksistensi manusia dalam Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai petunjuk, penyembuh, rahmat, dan pembeda kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, klien mengucapkan ayat Al-Quran yang dihafal dengan terlebih dahulu, membaca ta'awudz dan basmalah, dilanjutkan membaca terjemahannya. Yang keempat, klien membuka Al-Quran secara spontan dengan terlebih dahulu membaca ta'awudz, membaca salah satu atau beberapa ayat dan membaca terjemahannya. Yang kelima, klien menceritakan makna yang diperoleh dari penghayatan terhadap terjemahan ayat yang telah dibaca. Yang keenam, jika konseling dilakukan secara kelompok, maka klien saling berdiskusi dan sharing pengalaman di dalam kelompok mengenai hubungan makna terjemahan ayat dengan masalah atau pengalaman mengesankan yang dialami sebagai media memperkaya makna hidup masing-masing. Cukup sekian pembahasan dari kelompok 4 tentang langkah-langkah dan proses bimbingan konseling. Kita masuk ke dalam kelompok 5 yang membahas tentang implikasi dan posisi konseling Qurani. Pembahasan pertama masih sama, pengertian konseling Qurani. Kemudian kita langsung masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu implikasi konseling Qurani dan dalam dunia konseling. Implikasi bimbingan konseling Qurani dalam kehidupan umat manusia antara lain dapat dipetakan menjadi 3 aspek. Aspek pertama, yakni Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan konseling terhadap segala gangguan kerohanian yang berada di dalam hati, sebagaimana diisyaratkan dalam Quran surat Yunus ayat 57. Kemudian aspek keduanya, Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan konseling terhadap gangguan jasmani yang terkait dengan fisik manusia. Di sini diisyaratkan dalam Quran surat Al-Nahl ayat 69. Aspek ketiga, yakni Al-Quran dapat dijadikan sebagai sumber bimbingan konseling terhadap segala gangguan secara holistik yang terkait dengan masyarakat dan lingkungannya. Nah, pembahasan selanjutnya yakni tentang posisi bimbingan konseling Qurani dalam dunia konseling. Posisi konseling Qurani dalam dunia konseling pada umumnya bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, dilihat dari Al-Quran sebagai rujukan dalam membantu mengembangkan potensi individu dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi individu. Maka bimbingan konseling Qurani adalah rujukan untuk berbagai arena setting. Yang kedua, tema konseling. Hal ini disebabkan Al-Quran adalah pedoman hidup yang pasti bagi manusia seluruhnya dan kitab sebagai seluruh bidang kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, kelompok, kehidupan bersama, pendidikan, pernikahan, pekerjaan, menghadapi musibah, sakit, dan pengobatan hingga kehidupan di alam selanjutnya. Nah, pembahasan dari kelompok 5 sudah selesai. Kita masuk ke dalam pembahasan kelompok terakhir atau kelompok 6 tentang pendekatan dan teknik konseling Qurani. Yang pertama masih sama tentang pengertian bimbingan konseling dengan pendekatan Qurani, masih sama dengan kelompok-kelompok yang sebelumnya. Pembahasan pertamanya, kemudian pembahasan keduanya adalah
Alasan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam konseling. Nih, ada beberapa alasan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam konseling. Yang pertama adalah subjek yang dibimbing Allah dan manusia. Manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu mengetahui rahasia makhluk ciptaannya. Allah tentu lebih mengetahui potensi yang dikaruniakan kepadanya dan bagaimana perkembangannya. Dan yang selanjutnya yakni informasi penting untuk membantu mengembangkan dan mengatasi segala persoalan yang dihadapi manusia terdapat dalam Al-Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Quran perlu dipahami pula sunnahnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah panduan hidup bagi manusia. Ia adalah pedoman bagi setiap pribadi dan undang-undang bagi seluruh masyarakat yang berada di alam semesta. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang dijamin terpelihara keasliannya. Yang kelima, Al-Quran sebagai kitab Allah menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam dan berfungsi sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia untuk mencapai kehidupan yang berbahagia, baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, untuk membimbing manusia dibutuhkan pegangan berupa rujukan yang benar dan kokoh, yang tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Pembahasan ketiga dari kelompok yang terakhir adalah alasan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam konseling. Dalam kegiatan bimbingan, individu perlu dikenalkan siapa sebenarnya dirinya atau siapa sebenarnya pribadinya, seperti apa sebenarnya pribadinya. Nah, aturan yang harus dipatuhi, larangan yang harus dijauhi, serta tanggung jawab dari apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia. Dalam belajar memahami diri dan memahami aturan Allah yang harus dipatuhi, tidak jarang mereka mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, mereka membutuhkan bantuan khusus yang disebut konseling. Dari rumusan yang baru saja saya sebutkan, tampak pula bahwa bimbingan konseling Qurani bukan hanya bersifat developmental, tetapi juga klinis. Yang artinya dalam konseling Qurani, nilai-nilai agama bukan hanya dijadikan rujukan sebagai pengembangan fitrah, tetapi juga rujukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi setiap individu atau setiap klien. Nah, konseling Qurani bukan hanya berorientasi pada pengembangan potensi, tetapi juga membantu individu mengatasi hal-hal yang bisa merusak perkembangan potensi atau fitrah. Nah, tujuan konseling Qurani dibagi menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. Tujuan jangka pendek yang pertama yang ingin dicapai melalui kegiatan bimbingan konseling adalah agar individu memahami dan mentaati tuntunan Al-Quran. Dengan terciptanya tujuan jangka pendek ini, diharapkan individu yang dibimbing dapat terbina iman fitrahnya. Yang kedua, yakni tujuan jangka panjang yang ingin dicapai adalah agar individu yang dibimbing secara bertahap bisa berkembang menjadi pribadi yang kafah dan secara bertahap mampu mengaktualisasikan apa yang diimaninya itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tujuan akhir yang ingin dicapai melalui bimbingan adalah agar individu dibimbing selamat dan bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Masuk ke dalam pembahasan terakhir dari kelompok yang terakhir adalah langkah-langkah dan proses bimbingan konseling Qurani. Langkah-langkah dan proses bimbingan konseling Qurani antara lain dapat didasarkan pada Quran surat Yunus ayat 57. Di sini yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat di atas adalah
mengisyaratkan kepada jiwa manusia akan mencapai derajat dan keuntungan secara sempurna bila berpegang teguh pada Al-Quran melalui 4 hal. Di sini pertama hal tersebut yakni tahap dan proses membersihkan segala aktivitas yang tampak dengan meninggalkan berbagai tindakan yang tidak patut dilakukan sebagaimana diisyaratkan dalam kata Al-Mu'idah. Yang kedua, membersihkan perilaku psikologis dari berbagai kerusakan akidah dan dari berbagai perangai yang tercela sebagaimana diisyaratkan dalam ayat Syifa 5 fi al-syudur. Yang ketiga, menghiasi jiwa dengan akidah yang benar dan akhlak terpuji. Hal ini tidak bisa didapatkan kecuali dengan hidayah. Yang keempat, pemusatan terhadap cahaya rahmat ilahi dengan jiwa yang sempurna dan siap menerima kesempurnaan lahir maupun batin. Nah, kita cukupkan video ini dengan penutup dari kelompok 6 yang barusan kita sudah bahas. Apabila terdapat kekurangan, mohon dengan sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.